Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Nalam berkata, Yuko, apa yang kalian lakukan? Raja Racun menjawab, gak ada yang penting, itu hanya kisah feminim dari priamu. Yuko berkata, berikan aku sebuah ruang kosong terlebih dahulu, jangan ikuti aku. Oke, akhirnya Raja Racun pun dicek. Raja Racun berkata, setelah pemeriksaan, semuanya dikatakan bahwa aku baik-baik aja. Ribet banget sih, aku Raja Racun, orang yang selamat dari kerumunan beracun. Sedikit bubuk itu sama sekali nggak bisa melukaiku. Yuko berkata, meskipun denyut nadinya stabil, nggak boleh lengah. Selama periode ini, tetaplah di tempat tidur, dan kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Raja Racun membalas, baiklah, aku akan memperhatikannya. Ini sangat mengganggu. Nalam bertanya, Yuko, apakah Raja Racun baik-baik aja? Yuko menjawab, aku sudah memeriksa nadinya, gak ada masalah. Hanya saja apa? Kita perlu mencari kaisar obat secepat mungkin. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Bukankah aku begitu baik? Lalu tiba-tiba, panjang umur. Kita sekarang berpindah ke Paichi dan juga Yechong. Kita melihat di situ ada kristal berwarna ungu. Dalam hati Paichi, situs persiapan hampir siap dan gak akan lama lagi sebelum 1000 hantu sepenuhnya terbangun. Aku hanya gak tahu apakah Yechong, seorang pria yang ceroboh, bisa mengalahkan Liuko. Bloodline-nya menjawab, jangan khawatir, kekuatan misterius yang sedang aku bicarakan telah menyebar di dunia ini. Pada saat itu, kau bisa menyerap kekuatan yang melebihi dunia ini. Kekuatan yang melebihi dunia ini? Kita kembali ke Liuko. Dalam hati Liuko, kelihatannya kelompok orang ini terlihat tersuguh dan terkendali, dan gak pernah ada konten yang relevan dalam novel tersebut. Dan aku juga terpengaruh oleh debu pada saat itu. Kenapa aku tidak melakukan apa-apa? Setelah Paichi-san dan Yecho mengambil alih Hautian, sesuatu yang aneh terjadi. Bisa jadi mereka yang melakukannya. Lalu tiba-tiba ada 2 orang muncul dari atas. Yuko siap-siap menyerang. Ternyata itu Tongsing dan juga Rubah 9. Rubah berekor 9, sorry, itu maksudnya. Tongsing berkata, saudara Yuko, ini kita, Raja. Loh, kenapa kalian di sini? Tongsing menjawab, Perdana Menteri mengirim kami ke sini untuk mendukungmu. Bagaimana caranya kau menemukan tempat ini? Rubah berekor 9 berkata, Perdana Menteri berspekulasi bahwa kau mungkin bersembunyi di beberapa tempat, dan kami melakukan penyelidikan dan menemukan tempat ini secara berurutan. Ngomong-ngomong, apakah ini menantuku? Nalan muncul. Dengan cepat, si Rubah langsung dilepaskan. Nalan berkata, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Nalan Meng. Iya, dia adalah istriku. Siapa istri kamu? Menger, aku salah. Dengarkan dulu penjelasanku. Yuko berkata, ngomong-ngomong Taikin. Tongsing menjawab, Raja Hautian juga mengetahui situasinya, dan dia telah mengirim pasukan dan kuda untuk membantu pasukan Sirius dalam mengatasi para perampok pengkhianat. Kita melihat 2 orang di sini. Orang yang berdiri adalah Taikin Negara 9 Rantai Racun yang mematikan, sedangkan yang duduk adalah Taikin Negara 9 Rantai Sang Tanpa Wajah. Berarti yang berdiri rantai racun, yang duduk itu tanpa wajah. Tanpa Wajah berkata, Raja Li, kenapa Hautian kamu selalu memiliki orang-orang aneh dan aneh? Satu persatu matanya kusam dan mulutnya rusak. Ini seperti gimana ya? Nah, iya, persis seperti dia. Panjang umur. Ternyata Raja Racun juga terkendali. Dia menjadi seperti zombie sekarang. Yuko berkata, hati-hati, awas. Raja Racun, karena dia adalah Raja Racun, walaupun dia terkendali, dia bisa menyerang menggunakan racunnya. Untungnya, Tanpa Wajah berhasil diselamatkan oleh Liuko. Lalu dari jarum-jarum itu keluar asap racun. Pakailah ini. Mundur semua. Raja Racun mencoba menyerang Liuko. Dalam hati Yuko, seperti yang aku duga, Raja Racun juga terkendali. Lalu Yuko mengeluarkan Tranquilizer. Tranquilizer itu apa ya? Kayak semacam obat penenang lah. Raja Racun, maafkan aku. Lalu obat itu disuntikan ke Raja Racun, dan akhirnya Raja Racun pun tenang, dan dia pingsan mungkin ya. Dalam hati Liuko, Tranquilizer hanya dapat menjaga Raja Racun tetap stabil untuk sementara waktu, dan solusi harus ditemukan, serta dia nggak boleh dibuat sama seperti kelompok peluit elang terbang. Nggak. Sebuah solusi harus ditemukan. Rantai Racun berkata, sialan, itu membuatku ketakutan sampai mati. Tongsing berkata,
Bro, apa yang terjadi? Nalam bertanya, Yuko, apa yang sedang terjadi? Seperti orang-orang yang kamu temui, dia telah terkendali. Setelah mereka menyentuhmu, mereka sangat mungkin berubah menjadi mayat hidup seperti itu dan akhirnya meledak hingga mati. Dalam hati Yuko, aku pikir hanya orang-orang di ibu kota yang menjadi seperti ini. Tetapi aku nggak menyangka bahwa wilayah lain juga terkena dampaknya. Yuko melanjutkan, nggak, kita harus segera memberitahu Taliao dan Taikin untuk memblokir perbatasan dan gak melakukan kontak dengan Haotian. Rantai racun berkata, aku akan pergi, aku adalah yang terbaik dalam Cingkong. Nalam berkata, Yuko, apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Orang-orang tersebut gak bersalah dan kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Yuko membalas, jangan khawatir, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Lalu Yuko menggunakan mata surgawi. Dalam hati Yuko, aura di dalam tubuhnya sedang menghilang. Aura ini sedang berkumpul di kejauhan. Apakah ada seseorang yang mengumpulkan vitalitas? Sekarang kita melihat 3 orang yang sedang melakukan sebuah ritual sepertinya. Orang yang kiri berkata, seriuslah, masih ada 3 formasi sihir yang harus dihadapi. Orang yang tengah, depan itu jauh, dia berkata, Moyang, aku hanya berpikir bahwa orang-orangnya agak menyedihkan. Yang kanan berkata, Yunyang hanya sedikit lelah, jadi omong kosong. Yang bawah kiri berkata, kasihan, mereka seharusnya merasa bangga untuk mengorbankan diri demi tujuan besar ini. Kalau kamu gak tahan lagi, kau bisa memberitahu uskup bahwa kamu tidak ingin melakukannya. Yang kiri berkata, aku sedikit lelah. Yang kanan membalas, Tara sebentar lagi dan segera dunia yang kita harapkan akan. Lalu tiba-tiba, apa ini? Tiba-tiba kita melihat bloodline-nya Liuko menangkap mereka. Apa yang terjadi di sini? Hal-hal baik untuk menyegarkanmu. Yo, masih ada 3 gadis cantik. Di mana anak sombong itu berani menyerang utusan? Lihatlah aku. Ih, sangat menjijikan. Dalam hati wanita yang rambut putih atau ungu atau abu itulah, ini gak baik. Semakin aku berjuang, semakin erat dia menjadi. Sialan. Lalu mereka bertiga mengeluarkan sebuah skill dan dari atas keluar sebuah naga dan langsung menyerang tentakel Yuko dan mereka pun akhirnya lepas. Dalam hati Yuko, ular roh ungu, bukankah ini keterampilan yang telah aku tinggalkan? Bagaimana bisa muncul di sini? Ini gak baik. Maaf, segalanya demi dunia yang lebih baik. Hati-hati, orang ini gak mudah ditangani. Vitalitas orang-orang dalam jarak 100 meter dari batu virtual ini akan terganggu dan semakin dekat mereka berada, semakin parah penderitaannya. Tapi batu virtual ini sepertinya gak berpengaruh padanya. Yang sangat aneh, ular itu mencoba menyerang Liuko, tapi Liuko memunculkan guntur atau petir dan ular itu langsung mati. Kau, kenapa gak terjadi apa-apa padamu? Itu hanya ular biasa, jauh dari melukaiku. Siapapun yang menghalangi rencana ini akan mati. Mereka pun akhirnya maju menyerang Liuko, tapi Liuko mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang mereka. Yuko berkata, berhenti bermain-main, lakukan kesepakatan dengan cepat. Sialan. Liuko langsung maju. Dia berkata, kali ini mari kita lihat bagaimana kau menyembuhkan diri. Lalu tiba-tiba wanita berambut abu-abu atau putih itu, dia menarik temannya dan menjadikannya perisai untuk menahan serangannya. Kalau kau berani menghalangi rencana Tuan, kau tidak akan berakhir baik. Dia pun langsung kabur, sedangkan temannya berdua ditinggalkan. Dalam hati Yuko, ini benar-benar kejam. Dia bahkan bisa melakukannya pada orangnya sendiri. Temannya yang masih hidup berkata, maaf, kami gak bermaksud menyakiti kamu. Tolong jangan bunuh kami. Yuko berkata, tolong beritahu aku organisasi apa yang kamu ikuti dan apa tujuanmu. Kemuliaan Dewa Matahari berlangsung selamanya. Tiba-tiba dia mengambil sebuah pedang atau belati. Mati. Tapi tetap akhirnya dikalahkan oleh Liuko. Dalam hati Liuko, kenapa gadis yang begitu lemah ini tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Dewa Matahari yang dia sebutkan? Tunggu, Dewa Matahari. Pada tahap awal penulisan, dalam pengaturan cerita aslinya, ada sebuah sekte yang disebut Sekte Cahaya yang imannya hanya kepada Dewa Matahari. Mereka percaya bahwa selama mereka mengikuti petunjuk dari Dewa Matahari, mereka bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan mereka memaksa orang-orang biasa untuk bergabung dengan mereka. Sebenarnya mereka hanya melakukan kejahatan dengan dalih keadilan. Kemudian aku pikir bagian cerita ini gak menarik, jadi aku menghapusnya. Aku gak menyangka akan muncul di dunia ini. Oke, bawa dia kembali dan kita akan membahasnya. Akhirnya pun si wanita dari Sekte Cahaya pun dibawa kembali. Nalameng berkata, jadi pelaku sebenarnya di balik layar mungkin bukanlah Ye Chong dan Pai Chishan, tetapi sekte agama ini. Yuko membalas, benar, orang-orang yang dikendalikan di jalanan kemungkinan merupakan hasil karya dari Sekte Cahaya. Nalam melanjutkan, tapi kenapa kamu ingin menyelamatkan orang-orang dari Sekte Cahaya? Yuko menjawab, baiklah, aku hanya ingin mendapatkan informasi darinya. Dalam hati Yuko, tapi garis ini emang cukup baik. Lalu Raja Obat datang. Dia berkata, di mana hantu yang udah mati itu? Yuko menjawab, Ratu Obat masih memikirkan Raja Racun dalam hatinya. Siapa yang akan memikirkan hantu yang udah mati ini? Aku berharap dia mati lebih cepat. Lalu tiba-tiba Raja Racun bangun. Dewa Matahari, hidup, panjang umur. Bacot.
berisik banget sih. Raja Obat melempar sesuatu ke mulutnya Raja Racun. Raja Obat berkata, energi spiritual di tubuhnya cepat terkuras sekarang, dan jika ini terus berlanjut dia akan meledak dan mati. Berikan aku beberapa batu roh kelas tinggi terlebih dahulu. Baiklah. Oi, hantu yang udah mati, kau harus bertahan untukku. Hidup Dewa Matahari, hidup dewa selamanya. Menggunakan batu roh itu, Raja Obat membuat Raja Racun tenang. Tapi tiba-tiba ngamuk lagi, hidup selamanya. Tapi akhirnya pun berhasil dibuat tenang. Hidup. Nalam berkata, senior Raja Racun. Raja Obat membalas, sementara ini aku berhasil menekan kebocoran energi spiritual di tubuhnya, tetapi aku harus memikirkannya kembali untuk menyembuhkan secara keseluruhan. Yuko berkata, kita harus mendapatkan beberapa petunjuk dari dia. Lalu wanita itu pun bangun. Jangan bunuh aku. Yuko berkata, apa kau udah bangun? Enggak, belum bangun, masih turu. Mau jelas-jelas bangun ditanya. Wanita itu berkata, maaf, jangan bunuh aku gak bermaksud menyakitimu. Nalam berkata, kenapa kau menakuti gadis kecil itu? Jangan terburu-buru dan tanyakan apa yang terjadi. Yuko membalas, dia ingin membunuh aku pada awalnya. Jadi apa gak bisa kau lebih peduli dengan rekanmu? Yuko melanjutkan, katakanlah, bagaimana kau mengendalikan orang-orang di jalanan? Dia menjawab, ya, batu virtual akan membiarkan semua orang merasakan cahaya dan kekuatan dari Dewa Matahari. Kemudian mereka menyumbangkan vitalitas mereka sendiri sehingga Dewa Matahari dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam hati Yuko, tampaknya itu adalah batu aneh yang ditemukan pada hari itu. Yuko bertanya lagi, lalu kenapa kau gak terpengaruhi oleh batu itu? Dia menjawab, kami adalah utusan Dewa Matahari. Sang Dewa Matahari, Tuhan Dewa Matahari, selamatkan aku, tolong. Yuko berkata, nggak bisa berkomunikasi lagi. Raja Obat menghampirinya dan berkata, meridian di tubuhnya berfungsi normal dan tidak terkendali. Dalam hati Yuko, apa gadis ini benar-benar percaya pada Dewa Matahari? Tapi aku nggak percaya pada apa yang dikatakan utusan tersebut. Tuhan Dewa Matahari, tolong, jangan. Yuko, apa yang sedang kau lakukan? Meng-er, nih, lihat, apa ini? Hei, itu adalah perlindungan yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Dewa Matahari. Hei, kembalikan padaku. Yuko berkata, mereka adalah anggota sekte dan pasti ada cara untuk tidak terpengaruh oleh batu virtual tersebut. Harusnya ini barangnya. Lalu wanita itu, dia diberi obat penenang lagi. Obat bius lah ya. Sama kayak si Raja Pencuri. Obatmu gak buruk, berikanlah sedikit kepada nenek ini. Nalam berkata, tapi Yuko, kalau kau dekat dengan batu virtual itu, kamu akan terkendali. Tapi kenapa kamu? Yuko menjawab, mungkin darahku melindungiku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik aja. Dalam hati Yuko, sejak pertempuran itu, Raja Iblis Seribu Tangan masih tidur dan aku nggak bisa bertanya padanya. Ayo, pergi ke formasi batu virtual terlebih dahulu. Dengan benda ini, kita nggak akan terpengaruh oleh batu virtual. Mereka pun pergi ke formasi batu virtual. Nalam bertanya, Yuko, di mana batu virtual yang kau bicarakan? Yuko menjawab, aku ingat itu harusnya di sekitar sini. Mereka melihat ada beberapa orang dari sekte yang sama. Orang yang sedang dekat mayatnya berkata, aura di sekitar sini semuanya terserap dan batu virtual telah pindah ke posisi berikutnya. Orang yang kanan berkata, Wan tewas secara nggak terduga. Sayang sekali, garis ini begitu cantik. Orang yang bawah berkata, kamu tebak siapa yang nggak bisa dikendalikan oleh batu virtual? Ya udah, ayo pergi, nggak peduli siapa itu. Semua akan tunduk pada cahaya Dewa Matahari. Mereka bertiga pun langsung pergi. Sekarang kita melihat di gua tempat sekte cahaya. Tiba-tiba kedua penjaga gua itu dihajar oleh Liuko dan juga Nalan Meng. Liuko berkata, ternyata mereka semua membawa kalung giok ini di tubuh mereka. Nalam berkata, ini seharusnya lokasi mereka. Apakah kita harus masuk dan melihat-lihat? Dalam hati Yuko, dengan hanya kita berdua, mudah bagi kita untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu. Yuko berkata, dengan hanya kita berdua, loh kok sama? Ya itulah, dengan hanya kita berdua, mudah bagi kita untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu. Mereka pun masuk berpura-pura menggunakan pakaian dari penjaga tadi. Nalam berkata, betapa gelapnya di sini. Bagaimana mereka bisa bertahan di sini? Dalam hati Yuko, bahkan dengan mata langit, aku nggak bisa melihat adanya fluktuasi spiritual. Tempat ini terlalu aneh. Saat mereka melihat, apa ini? Cahaya yang tiba-tiba, ini hidup. Kita melihat ada sebuah kristal di tengah dan juga banyak sekali orang-orang dari sekte cahaya. Dewa Matahari, hidup Dewa Matahari. Kita lihat seseorang di depan batu kristal itu. Dia berkata, Dewa Matahari telah merasakan ketulusan kalian dan secara pribadi menyampaikan rasa hormatku yang tinggi kepada kalian atas nama Dewa Matahari. Sekarang hampir setengah dari kerajaan Hautian telah menerima kebaikan Dewa Matahari. Kalian sekarang akan melayani Dewa Matahari. Hidup Dewa Matahari. Orang-orang itu maju. Mereka pergi ke batu kristal itu. Hidup Dewa Matahari. Dan mereka meledak. Ini benar-benar kejam. Iya. Segera, Fragment of Dawn bisa memulihkan kembali kekuatan. Keagungan Dewa Matahari akan bersinar di setiap penjuru dunia. Nalam berkata, bagaimana mungkin
kelompok ini begitu kejam. Mereka benar-benar membunuh begitu banyak orang. Yuko berkata, Meng-er, aku tahu kau sangat marah, tapi kau nggak bisa bertindak gegabah sekarang. Dalam hati Yuko, tujuan mengumpulkan energi hidup harusnya untuk mengisi ulang apa yang disebut Fragment of Dawn. Orang itu melanjutkan, namun baru-baru ini ada sekelompok orang yang menghalangi kedatangan Dewa Matahari. Mereka tidak hanya tidak mematuhi kehendak Dewa Matahari, tetapi mereka juga mencuri energi yang kita kumpulkan untuk Dewa Matahari. Ini merupakan dosa yang gak dapat dimaafkan. Kita melihat Yechon dan juga Paichi. Dalam hati Yuko, sepertinya hal-hal teologis tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi kenapa mereka mencuri energi hidup? Orang itu melanjutkan, selain mereka, kita memiliki musuh lain di Sekte Cahaya yang tidak hanya melukai utusan kita yang berharga, tetapi juga dengan berani datang ke sini sekarang. Hah? Siapa? Di mana? Tuh, mereka di sini. Hah? Bunuh mereka semua. Sial, kita ketahuan. Iya, ini waktunya. Dan Nalan langsung menyerang mereka. Emang pantas menjadi istriku. Betapa gagahnya. Yuko berkata, sial, ada berapa orang di Sekte Cahaya ini? Sangat banyak. Bunuh. Hidup Dewa Matahari. Meng-er, semakin banyak musuh. Iya. Ayo kita mundur dulu sekarang. Mereka berdua kabur. Lalu Yuko melemparkan sesuatu dan itu bom, dan bomnya meledak. Meng-er, ini, ambil ini. Oke, Yuko memberikan teropong pada Meng-er dan mereka sampai di sebuah gua yang memiliki beberapa cabang. Yuko berkata, sialan, apakah Sekte Cahaya ini milik tikus? Kenapa ada begitu banyak pintu masuk gua? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nalan berkata, kita hanya bisa terus mencoba segalanya dalam keadaan putus asa. Kita perlu menemukan lubang yang tepat dan berjalan di sana. Kita selalu bisa menemukan jalan keluar saat kita berjalan melewati setiap persimpangan. Itu, mereka di sini. Astaga. Dan tiba-tiba ada yang menarik mereka berdua. Lalu kedua orang itu menyalakan lilin. Saat dilihat, Yuko lama gak bertemu. Ternyata itu adalah Xianchen dan juga Yuechen. Xianchen, Yuechen, Yuko, pria jahat. Yuko berkata, aku percaya kau telah membaik sejak kita terakhir bertemu. Xianchen berkata, apakah berat badanmu turun? Kakak Nalan, gak apa-apa. Udah lama sekali. Dalam hati Yuko, istriku terlalu perhatian. Yuko bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kalian di sini? Ceritanya panjang. Setelah kematian ayahku, keluarga Yun jauh lebih lemah dari sebelumnya. Cepat atau lambat, tinggal di ibu kota akan membuat kita dihabisi oleh beberapa keluarga besar lainnya. Jadi kami memimpin murid-murid dari keluarga Yun pergi ke tanah asing menurut peta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Kami mengisolasi dari dunia luar dan berlatih di sana untuk sementara waktu. Murid-murid itu sangat kuat, gak butuh waktu lama bagi keluarga Yun untuk kembali ke puncak. Namun waktu yang baik itu tidak berlangsung lama. Suatu hari tiba-tiba sekelompok orang aneh berjubah merah menyerbu ke wilayah kami. Mereka membawa sesuatu yang disebut Virtual Stone. Hal itu mengendalikan semua orang, bahkan tidak terkecuali kami. Setelah dikendalikan oleh batu virtual, aku memasuki dunia yang gelap, diikuti oleh suara yang menyusahkan di pikiranku. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, kami melihat sosok satu sama lain dalam kegelapan. Akhirnya, kami menahan suara itu hingga kami menjadi sadar. Kami terbangun di sekte dan mencoba melarikan diri. Kami menemukan bahwa kami gak bisa meninggalkan gunung ini. Ini pasti disebabkan oleh Virtual Stone. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencari tahu orang-orang ini dan juga potensi sekte. Ngomong-ngomong, orang-orang itu adalah orang yang telah dicuci otaknya oleh Virtual Stone. Dan mereka yang sadar adalah utusan sekte tersebut. Jadi begitu. Apa kau tahu cara untuk menghancurkan Virtual Stone-nya? Xianchen yang kiri. Ya, gue gak tahu ya. Harusnya Xianchen yang kiri sih. Yang kanan Yuechen. Xianchen berkata, jika batu virtual bisa dihancurkan, mungkin orang yang dikendalikan bisa sadar kembali. Yuechen berkata, dan tanpa pria jahat ini, hal ini gak bisa dilakukan. Dewa Matahari yang Maha Kuasa, tolong berikan cahaya bagi dunia. Dosa-dosa dari penghujat akan disucikan dengan kekuatan dan darah. Puja Dewa Matahari. Lalu tiba-tiba Yuko berteriak menggunakan apa sih? Toa, pakai toa. Dasar Dewa Matahari konyol. Kau orang yang gak beruntung. Kau adalah sesuatu yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Siapa itu? Hei, apa yang kalian lihat? Kalian juga bodoh, kerang yang mengikuti ikan dan berpura-pura menjadi cucu ke-8 raja kakekmu. Aku berdiri di sini hari ini. Ada semacam hal yang akan kucoba. Suasana hening sebentar. Lalu berani-beraninya menghina Dewa Matahari. Ayo maju, bunuh. Dalam hati Yuko, sialan, aku gak bisa melakukan ini. Bagaimana caranya keluar dari sini? Awas, jangan biarkan dia kabur. Itu, mereka telah pergi jauh. Iya, ayo manfaatkan momen ini sekarang juga. Kakak, ini harusnya cukup kan? Yuko tampaknya sangat tertekan. Dia terlihat sangat sedih. Iya, kalau kamu ingin meledakannya, kau harus meledakannya dengan kuat. Biarkan semuanya meledak. Dalam hati Yuko, banyak batu spiritual telah dihabiskan. Mereka berdua menaruh bom dan explosives di sekeliling batu itu. Dan mereka, ayo cepat lari. Lalu Nalan menggunakan sniper. Nalan menembak salah satu tong berisi bensin mungkin, dan akhirnya menghasilkan ledakan yang besar. Nalan pun langsung pergi dan mereka berempat regroup. Aku kembali. Yuko, bagaimana kabarmu? Apa itu berhasil? Yuko menjawab, iya,
kelihatannya seperti itu. Mereka harusnya akan sadar kembali. Hah? Kapan aku mau pakai pakaian ini? Di mana ini? Yuko berkata, tunggu, kenapa ledakannya semakin kuat dan kuat? Berapa banyak yang kalian pakai? Tentu saja, semuanya telah terpasang. Hah? Yaudah, yuk, lari. Itu akan runtuh sekarang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!